Kali ini kita bahas soal tiu figural. Di video saya sebelumnya, saya salah mengerjakan soal ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngoreksi kesalahan saya. Ya, jadi tugas kita adalah mencari gambar yang sama. Walaupun nanti kita akan merotasikannya. Lihat, pilihan A, B, C, D, E ini rotasinya 90 derajat, atau 180 derajat, atau 270 derajat, atau 360 derajat. Ya, jadi cari gambar yang mencurigakan yang bukan jawaban, yaitu yang D kan. Nggak mungkin persegi panjang ini miring seperti ini. Kalau diputar 90 derajat, 270 derajat, 180 derajat, ataupun 360 derajat. Ya kan? Yang C juga, posisi segitiganya yang keliru. Ya kan? Kemudian, kalau kita lihat A dan B, ini juga salah. Kalau kita putar ini 180 derajat, berlawanan arah jarum jam, ya, maka posisi dari segitiga ini itu kayak gini bentuknya. Bukan seperti A dan B. Jadi ini salah, sehingga jawaban yang tepat yang E. Jadi teman-teman untuk mengerjakan soal ini ya tergantung imajinasinya masing-masing. Kalau teman-teman langsung lihat soal, langsung dapat jawabannya ya alhamdulillah banget kan. Bisa lebih hemat waktu. Nah ini kan cara saya, nggak harus diikutin. Lanjut soal kedua, patokan saya adalah yang hitam ini. Hitam ini berada di bawah alas segitiga. Jadi kalau ada jawaban yang posisinya berubah, kayak yang A, berarti salah. Ya kan? Yang B juga salah. Karena apa? Karena berubah posisinya. Ini kan di ujung panah, nah sekarang di pangkal. Nggak mungkin, walaupun dirotasi, nggak mungkin seperti itu. Yang C juga salah. Ya kan? Karena di sini berada di bawah alas segitiga. Yang di sini nggak berada di bawah kan? Ini alasnya, harusnya di sini posisinya. Salah lagi. Nah, yang D baru betul, ya kan? Yang E salah, karena tidak berada di bawah. Seperti itu. Lanjut soal ketiga. Diberikan gambar ini, maka gambar yang sama yang mana? Kalau rata-rata jawabannya yang ini nih, kan sama ya. Nah, kecuali yang D. Nah, ini perlu dipertanyakan. Mungkin saja salah. Yang E juga. Seperti yang lainnya, ya kan? Berarti kalau seandainya kita putar 90 derajat searah jarum jam, ini nih posisinya pas kayak gini, ya kan? Kecuali yang D. Nah, yang E juga salah ya, karena satu saling berhadapan, salah ini. Nah, ini juga mungkin juga salah. Kemudian, untuk yang di tengah-tengahnya, berarti ini yang diputar. Yang ini nih akan menghadap ke bawah. Nah, pas. Yang satu lagi akan menghadap ke atas. Pas juga. Dan yang di sini kosong, ya kan? Ininya akan berada di sini, kosong. Berarti yang B salah juga. Kemudian, kalau ini diputar 90 derajat, berarti yang ini nih menghadap ke atas. Nah, ini betul. Yang ini akan menghadap ke kiri. Ujung panahnya ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Yang C salah, ininya salah. Oke ya, bisa dipahami ya. Lanjut soal keempat. Coba perhatikan di sini lengkungan. Ada 3 lengkungan, satu tebal, kemudian sudah tidak tebal lagi, dan yang ketiga ini nggak tebal. 3 lengkung. Nah, yang di sini lengkungannya juga 3, tapi tebal, mengikuti lengkungan yang pertama. Dan lengkungannya ini saling terhubung. Di sini juga saling terhubung satu sama lain. Ya. Kemudian, gambar yang ketiga ini adalah gambar lingkaran di dalam lingkaran yang tidak saling terhubung. Nah, ini saling terhubung. Yang ini juga akan saling terhubung. Yang ini lingkarannya tidak terhubung. Ya kan?
Maka di sini kesamaannya juga nanti tidak terhubung. Ini 3 lengkung, ini juga lengkungannya 3. Di sini berapa lingkarannya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka akan terbentuk 5 lingkaran yang saling tidak terhubung satu sama lain. Jadi kemungkinan jawabannya yang mana? Yang D atau E. Karena ini tidak tebal, maka lingkaran yang terbentuk juga tidak tebal. Yang D. Soal kelima. Patokan kita adalah lingkaran ini, yang tebal ini. Pertama, ada 1. Gambar yang kedua, ada 2 lingkaran. Tetapi ekornya di sini bertambah pendek, ya kan? Dan diputar berapa derajat ini supaya ketemu ini, ujung panahnya seperti ini. 180 derajat ke sana mutarnya. Ya kan? Kemudian gambar ketiga, di sini lingkaran tebalnya itu ada 3. Ekornya terpotong sedikit dari gambar yang kedua. Maka nantinya gambar yang keempat, itu ekornya ada lingkaran tebal sebanyak 4, antara A dan C. Tetapi ingat, gambar yang keempat adalah hasil putaran dari gambar yang ketiga sejauh 180 derajat. Kalau ini kita putar 180 derajat, akan menghasilkan gambar yang yang A. Lanjut soal keempat. Coba perhatikan di sini lengkungan. Ada 3 lengkungan, 1 tebal, kemudian sudah tidak tebal lagi, dan yang ketiga ini nggak tebal. 3 lengkung. Nah, yang di sini lengkungannya juga 3, tapi tebal, mengikuti lengkungan yang pertama. Dan lengkungannya ini saling terhubung. Di sini juga saling terhubung satu sama lain. Ya. Kemudian, gambar yang ketiga ini adalah gambar lingkaran di dalam lingkaran yang tidak saling terhubung. Nah, ini saling terhubung. Yang ini juga akan saling terhubung. Yang ini lingkarannya tidak terhubung. Ya kan? Maka di sini kesamaannya juga nanti tidak terhubung. Ini 3 lengkung, ini juga lengkungannya 3. Di sini berapa lingkarannya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka akan terbentuk 5 lingkaran yang saling tidak terhubung satu sama lain. Jadi kemungkinan jawabannya yang mana? Yang D atau E. Karena ini tidak tebal, maka lingkaran yang terbentuk juga tidak tebal. Yang D. Soal kelima. Patokan kita adalah lingkaran ini, yang tebal ini. Pertama, ada 1. Gambar yang kedua, ada 2 lingkaran. Tetapi ekornya di sini bertambah pendek, ya kan? Dan diputar berapa derajat ini supaya ketemu ini, ujung panahnya seperti ini. 180 derajat ke sana mutarnya. Ya kan? Kemudian gambar ketiga, di sini lingkaran tebalnya itu ada 3. Ekornya terpotong sedikit dari gambar yang kedua. Maka nantinya gambar yang keempat, itu ekornya ada lingkaran tebal sebanyak 4, antara A dan C. Tetapi ingat, gambar yang keempat adalah hasil putaran dari gambar yang ketiga sejauh 180 derajat. Kalau ini kita putar 180 derajat, akan menghasilkan gambar yang yang A.